Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, cerita, dan kepercayaan. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki kisah-kisah unik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, tidak semua yang kita dengar sejak kecil adalah fakta. Banyak yang merupakan mitos, dipercayai turun-temurun tanpa pernah dipertanyakan kebenarannya. Mari kita mulai dari hal yang paling umum, dunia gaib. Siapa yang tak kenal cerita tentang kuntilanak, pocong, atau genderuwo? Kita tumbuh dengan cerita-cerita itu. Kita diajarkan untuk tidak bermain di bawah pohon besar saat maghrib, atau dilarang lewat tempat tertentu karena katanya ada penunggunya. Padahal, banyak dari cerita itu muncul sebagai bentuk kearifan lokal, cara orang tua menakut-nakuti anak agar pulang tepat waktu atau tidak merusak alam sekitar. Masuk ke dunia kesehatan, kita sering mendengar bahwa kerokan bisa menyembuhkan masuk angin, bahwa minum es saat haid berbahaya, atau makan durian bersama kopi bisa menyebabkan kematian. Tapi, apakah itu benar? Dalam dunia medis, istilah masuk angin sebenarnya tidak dikenal. Kerokan memang bisa memberikan rasa lega, tapi itu lebih karena efek relaksasi dan peningkatan sirkulasi darah. Minum es saat haid, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan itu berbahaya. Dan soal durian dan kopi, bahayanya hanya muncul kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi yang punya riwayat penyakit jantung. Dalam pendidikan, ada pula anggapan bahwa jurusan favorit seperti kedokteran, hukum, dan teknik selalu menjamin masa depan cerah. Banyak orang tua mendorong anaknya masuk jurusan tertentu karena dianggap aman. Tapi kenyataannya, dunia kerja kini lebih fleksibel. Banyak lulusan teknik yang justru sukses di dunia seni, dan banyak sarjana sosial yang jadi pengusaha. Pendidikan penting, tapi lebih penting lagi kemampuan beradaptasi dan belajar seumur hidup. Mitos juga hadir dalam kehidupan sosial, seperti keyakinan bahwa anak pertama harus menikah lebih dulu dari adiknya, atau kepercayaan bahwa menyapu malam hari bisa mengusir rezeki. Padahal, ini tidak lebih dari aturan tidak tertulis yang diciptakan untuk menjaga ketertiban sosial di masa lalu. Zaman berubah, dan kita juga harus bisa menyesuaikan diri dengan logika baru. Dalam sejarah, kita sering mendengar bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Tapi faktanya, penjajahan itu tidak terjadi secara merata. Beberapa wilayah seperti Aceh, misalnya, baru benar-benar dikuasai Belanda menjelang abad ke-20. Begitu pula dengan cerita-cerita tentang kejayaan Majapahit yang katanya menguasai seluruh Asia Tenggara. Ini adalah interpretasi yang dibentuk ulang, terkadang berlebihan, demi membangun semangat nasionalisme. Semangat itu baik, tapi semangat tanpa kejujuran bisa menyesatkan. Ada juga mitos-mitos kecil yang sering dianggap sepele, namun tetap dipercaya banyak orang. Seperti tidur sore, bikin bodoh, atau jangan potong kuku malam hari, karena bisa mengundang malapetaka. Mungkin dulu hal-hal seperti itu diciptakan untuk alasan praktis, malam hari gelap, dan potong kuku bisa menyebabkan luka. Tapi di zaman sekarang, ketika cahaya listrik sudah tersedia, alasan itu tak lagi relevan. Lalu, apakah semua mitos salah? Tidak juga. Sebagian mitos memiliki nilai moral dan etika yang tinggi. Cerita rakyat, legenda, dan kepercayaan lokal sering mengandung pelajaran hidup, bahkan filosofi yang dalam. Namun, yang perlu kita lakukan adalah memilah mana mitos yang bisa kita hargai sebagai budaya, dan mana yang perlu dikritisi agar tidak menghambat kemajuan berpikir. Kita tidak perlu membenci mitos, tapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap fakta. Generasi cerdas adalah generasi yang mau bertanya, mau belajar, dan mau menguji ulang apa yang selama ini dianggap kebenaran. Indonesia akan terus tumbuh, dan untuk tumbuh dengan sehat, kita butuh akar yang kuat dan pikiran yang terbuka. Mari jadi bagian dari generasi yang tidak sekadar percaya, tapi juga berpikir.